Jigut tuh apa sih? Oh ternyata dia eksperimentasi di bahan kayak gitu, makanya dia produknya limited. Lebih ke gue pengen ngedikte pasar pengennya gitu maksudnya. Jadi bukan pengen jadi trendsetter gitu, bukan jadi follower. TKM dan para wirausahawan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di salah satu industri kreatif punya anak muda Bandung nih. Produksinya tas, warnanya udah ngejreng-ngejreng banget nih. Kita kenalan dulu sama yang punya. Oke, sudah di sebelah saya. Boleh perkenalkan diri? Halo, gue Gigi dari Bandung. Gue punya merek namanya Jigut. Jigut? Ya. Oke, jadi sekarang kita sedang di industri kreatifnya Jigut. Kenapa sih nama merek pasnya Jigut? Sebenarnya gue agak narsis dikit. Jadi, kita langsung aja deh. Jadi Jigut itu sebenarnya G-nya itu Gigi nama gue. Gut itu bagus gitu aja. Jadi Gigi bagus. Iya, enggak gitu sih. Maksudnya enggak harfiah itu. Cuma kita pengen, gue pengennya lebih ke barang yang gue bikin itu bakal bagus. Menghasilkan yang bagus. Oke nih. Yap. Semuanya berarti fokusnya di tas? Betul. Tidak ada jaket atau apapun? Kenapa cuman fokusnya di tas aja? Lebih ke passion sih. Karena dulu waktu kuliah emang bener-bener desain tas, desain apapun itu. Emang berangkatnya dari tas. Jadi dari tas gunung, tas kantor, tas laptop. Jadi emang dari situ makanya langsung mikir kayak gue one day pengen punya merek sendiri deh. Gitu. Karena kebutuhan sendiri akhirnya terinspirasi dari dulu kan? Ada idealis banget gitu maksudnya dulu. Jadi kayak ngerasa pengen deh someday gitu. Oke, nah kalau misalnya kita ngeliat dari looknya, warna, bentuk, semua desainnya ini, itu terinspirasinya dari mana? Honestly sih overall dari Japan culture ya, jadi kultur Jepang gitu maksudnya. Karena melihat anak muda Jepang, terus kayak kulturnya Jepang itu dinamis, terus habis itu colorful, terus confidence banget gitu loh maksudnya. Jadi gue ngerasa bahwa kayak gue inspirasinya sana deh gitu. Kesana. Tapi ada kayak kesulitan nggak sih? Misalnya kan kalau Jepang oke lah dia dinamis segala macem, desainnya mungkin ada kendala nggak dari desain itu sendiri? Sebenarnya kalau desain inspirasi gue bukan dari Jepang sih. Maksudnya kalau desain gue ngambil dari mana aja gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya core-nya ya gue lihat dari apa sih bukan fashion ya, lebih ke culture di Jepang itu seperti apa, anak mudanya, orang tuanya, kehidupan sehari-harinya kayak gitu. Terus ya gimana ya, keseriusan dalam menghadapi satu hal kayak misalnya dedikasinya mereka, orang mereka kayak gitu. Jadi kayak inspiratif banget buat gue gitu. Ini tas-tas ini terbuat dari apa sih sebenarnya, kok kayaknya kelihatannya berbeda gitu? Kalau bahannya gue pakai bahan ultralight, jadi yang ringan. Karena itu balik lagi ke kebutuhan gitu. Gue ngeliat pasar bahwa kebanyakan tas-tas di luar sana lebih pakai bahan yang agak tebel, berat gitu. Tapi gue di sini makanya lebih tipis karena untuk balik lagi kegunaannya apa kayak kebutuhannya gitu. Kebutuhannya apa kayak gitu. Karena kalau kalian lihat di sini ini seperti tas outdoor gitu kan ya, tas naik gunung, padahal sebenarnya fungsinya nggak hanya untuk itu gitu maksudnya. Karena di dalamnya ada fitur-fitur kayak naruh tas laptop gitu, terus ada tempat minum dan lain-lainnya yang buat kebutuhan sehari-hari gitu. Iya, karena emang ya untuk naik gunung pun dia cocok banget sih gitu. Dari ini kayaknya udah anti air atau apa gitu nggak sih? Betul, anti air juga. Berasa banget ininya. Oke, berarti untuk bentuk-bentuknya sendiri sesuaikan nama pasar atau? Kalau bentuk sih gue dari sketch dari nol gitu. Jadi bener-bener kalau lebih ke gue pengen ngedikte pasar pengennya gitu maksudnya. Jadi bukan pengen jadi trendsetter gitu, bukan jadi follower. Tapi tetap harus ada research market gitu. Kayak misalnya zaman sekarang tuh
pengen apa sih orang-orang gitu maksudnya. Terus habis itu ya dari situ baru gue sketch pelan-pelan. Terus habis itu akhirnya ketemu brainstorming sama teman-teman. Juga gue suka nanya-nanya sama teman-teman, bagusnya apa sih sekarang, lagi zaman apa sih kayak gitu ya. Akhirnya ketemulah desain seperti ini. Oke, nah ini semuanya produksi sendiri? Produksi sendiri. Semua? Iya semua. Wah, dari bahan-bahan dari semua? Oh enggak, kalau bahan tetap kita beli dari Kerja sama konveksi berarti atau gimana? Enggak, kalau bahan gue beli bilangnya ngecer. Oke. Gitu, bilangnya ngecer karena gue masih small industry kan ya. Jadi produk gue juga nggak mau massal gitu. Jadi pengen bener-bener limited, kalau bisa limited ya gue bakal limited. Nggak masalah gitu. dengan limited ya, karena kan banyak orang yang suka ngejarnya yang penting nyetok banyak, bentuknya sama, Betul, warnanya betul, sama, betul. ya kan? Yang penting laku, laris Betul, gitu betul, kan. Berarti Jiwit sendiri dia lebih ke Eksklusivitas. eksklusivitas. Betul. Nah itu kadang-kadang banyak orang yang nggak suka sih sama eksklusif itu, cuman emang susah untuk mempertahankan Betul, itu ya, betul, lumayan betul, ya, betul. karena Emang, menggiurkan gitu pasar ya. Bener. Karena emang level kelasnya udah emang agak beda sih gitu. Tapi emang harus kerja keras banget untuk Iya. bisa nge-branding biar sampai titik itu. Konsisten ya. Betul, yang penting Konsisten ya. konsistensi. Susah banget tapi Jangan harus. sampai sih. goyah. Kalau nggak Bener-bener. berubah semua visi misinya. Betul. Oh kalau ngomong boleh tahu ini udah berapa tahun? Sebenarnya sih kalau startnya 2013 ya. Cuma ya gue balik lagi, maksudnya 2013 gue belajar sampai tahun sekarang gue akhirnya menemukan bahwa mungkin ini titik gue harus menjaga konsistensi tadi itu. Gitu. Nah kita ngomongin soal memulai nih, kan kalau misalnya kita mulai tuh nggak gampang ya kalau Betul. cuma niat doang. Betul, Awalnya betul. yang akhirnya meyakinkan Mas untuk bergerak, akhirnya ya udah deh, gue coba terjun, gue coba nekat untuk produksi tas ini. Kayak gimana ceritanya? Yang pasti sih itu dari orang tua sih sebenarnya, karena orang tua juga menghimbau, lebih ke ngasih saran gitu ya, maksudnya kayak udah kamu mendingan usaha aja gitu, maksudnya daripada nanti nggak tahu misalnya kerjanya bagaimana, meskipun dulu saya juga sempat kerja sih gitu, karena untuk mengumpulkan modal kan. Iya betul, jadi harus kerja harus ada modal dulu ya. Iya kan? betul. Jadi ngumpulin modal, terus itu orang tua saya menguatkan saya juga punya keinginan gitu untuk membuat brand sendiri yang kayak cita-cita tadi di awal pas kuliah itu. Jadi kayak ngerasa yaudah ini kayaknya udah the right time gitu gue melakukan ini gitu, ya udah langsung. Berapa lama itu aja. proses akhirnya yakin untuk membuka usaha ini? Kalau niatan sih udah pasti ada, cuma niat tanpa usaha ya maksudnya. Jadi kayak usahanya tuh kayak setahun 2 tahun sih, lama sih memang. Sambil karena waktu kerja itu juga kayak masih nyobain bikin, karena saya juga masih menjahit sendiri juga gitu. Jadi kayak nyobain satu produk, terus nanya ke temen, kadang-kadang bikin 2, satunya dijual kayak gitu-gitu. Tapi untuk jahitnya sendiri segala macam itu nggak sendiri dong? Nggak sendiri. Jadi bantuan sama teman-teman untuk sampling sih mungkin kadang-kadang gue masih sendiri gitu maksudnya. Untuk yang simpel ya maksudnya. Tapi untuk yang itu kita punya tukang jahit sendiri. Ada teman sendiri. Oke. Gitu. Nah terus kalau kita ngomongin industri tas itu kan banyak orang yang produksi tas juga. Betul. Kalau kamu ngeliatin soal penjualannya nih, persaingannya, ngeliat di industri ini, apa sih yang bikin kamu ngerasa kayak, aduh kok susah banget, atau celahnya kamu nyarinya kayak gimana, strateginya seperti apa gitu? Kalau boleh jujur sih, zaman sekarang lebih ke, karena kan online tuh kencang banget ya, gitu. Jadi gue harus bikin movement yang, gue jangan kalah sama zaman nih gitu maksudnya. Jadi kayak misalnya, orang lain padat modal misalnya, gue harus padat karya. Nah, kayak gitu sih sebenarnya, lebih ke cara survive-nya ya, gue harus inovasi terus sama produk gue gitu. Jadi inovasi, bikin perubahan terus-terus, karena ya kalau lu bagus sedikit diciplak orang ya lu harus bikin yang lebih baru lagi kayak gitu. Karena banyak banget ya yang kayak gitu Betul, kan. betul. Ngomongnya sih inspirasi ya Iya kan? sih, pasti. Tapi mirip ternyata. By the way ini penjualannya udah sampai kemana aja? Kalau penjualan sih global juga sampai gitu. Cuma gua lebih ke, gue pengen konsisten untuk pasar lokal dulu sih sementara. Karena gue pengen awareness-nya makin orang makin tahu gitu. Maksudnya kayak, Jigu tuh apa sih? Oh ternyata dia eksperimentasi di bahan kayak gitu. Makanya dia produknya limited. Eksperimentasi bukan berarti produknya salah-salah ya. Tetap dikerjakan dengan standar pabrik lah, secara industrial lah gitu maksudnya. Karena gue juga pengen ngasih kualitas yang bagus juga ke
ke buyer gitu, ke konsumen. Oke, pernah ada kesulitan kayak penjualannya nggak sih? Oh, pasti itu. Pasti. Ada target-target tertentu mungkin? Pasti ada. Kalau target pasti ada, cuma gue harus tetap nothing tulus karena kalau bisa dibilang project ini termasuk gue project gitu, maksudnya project gue ini gue pengen tetap, kalau misalnya gue ngejar quantity, gue takutnya curiganya hasilnya nggak akan maksimal kayak gitu loh. Maksudnya kalau target ya pasti dari nominal ada, dari achievement ada juga kayak gitu, tetap ada. Oke, nah dulu tuh sempat buka toko atau langsung ya udah online aja atau kayak gimana? Awalnya sih pasti online. Ya gitu tadi ngumpulin modal dulu online pelan-pelan. Jadi kayak bola salju makin lama makin gede. Terus habis itu pernah buka toko di Jakarta. Punya consignment store juga gitu. Sampai sekarang juga masih consignment store-nya. Tapi kalau toko sendiri udah nggak ada kebetulan. Oke. Gitu. Berarti udah di sini aja. Di sini aja di kantor. Produksi. Di kantor. Semua produksi di sini? Enggak, ini cuma kantor aja. Kantor aja? Kantor aja. Oke deh. Kita ngomongin soal kendala memulai dalam prosesnya. Oke. Pasti ada naik turunnya. Betul. Boleh nggak diceritain? Mungkin kan teman-teman juga banyak yang ingin memulai untuk berwirausaha juga. Mungkin nggak punya ide atau apapun, masalah modal, lokasi, punya keyakinan sampai akhirnya oke, gue memilih tas untuk usaha gue gitu. Pada itu passion kan, itu kesukaan, tapi akhirnya bisa menjadi usaha yang menjanjikan. Betul. Boleh nggak diceritain tahapan dari yang benar-benar Dari awal, ide dulu, nyari orang, segala macam, boleh ceritain nggak? Sebenarnya yang pertama gue lakuin pasti niat tadi, karena ada ide, maksudnya ada keinginan untuk punya brand sendiri. Yang kedua ya pasti ngumpulin modal, tapi jangan takut untuk maksudnya kalau kalian punya, misalnya gue ngerasa gue punya cuma 1 juta nih, gue coba-coba dulu lah, karena kadang-kadang orang tuh karena malas nyoba sih intinya. Kalau lu udah nyoba gitu maksudnya, dan lu emang seneng apa yang lu kerjain, lu pasti akan increase gitu, bakal naik tahapan-tahapan lu gitu dalam usaha gitu. Maksudnya kayak gue dulu ngerasa modal kecil, yang penting gue ngerasa yakin. Kita punya banyak teman-teman kan, maksudnya yang ngebantuin masarin lah, minimal untuk ngebeli produk kita dulu kayak gitu kan. Oke, pernah nggak sih kayak kekurangan bahan, kehabisan ide, segala macam itu? Soalnya kita kan ngomongin industri kreatif nih, yang harus terus berkembang gitu. Betul. Pernah nggak sih ada titik seperti itu? Kalau gue amatin dari selama gue kerja sih, maksudnya tuh kayak ada 3 gitu loh. Pertama tuh kayak SDM orang gitu, terus modal sama ya itu tadi bahannya itu. Dan itu pasti kayak muter gitu. Gue ngerasa kayak muter, tapi itu kayak lu pasti punya jalan di situ gitu. Jadi jangan takut kayak lu nggak punya modal, ya sabar, pasti ntar jualan lu laku, terus lu bisa survive atau enggak. Apalagi sekarang banyak maksudnya kayak wirausaha mandiri dan lain-lain, lu harus cobain kayak gitu-gitu. Kalau dari finansial ya, kalau misalnya dari SDM, lu bisa tanya temen-temen lu kok gitu, misalnya ada yang fresh grade atau masih kuliah, masih bisa dipakai jasanya gitu. Kalau misalnya tadi bahan, lu bisa inovasi. Kenapa nggak harus terpatok sama satu bahan yang ada? Karena emang di luar sana banyak banget bahan kok. Lu harus bisa explore, terus bisa eksperimen gitu. Jangan sampai terpaku aja. Intinya dari dalam semua kendala-kendala itu pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Tergantung di kitanya berarti. Betul. Emang harus open your mind sih maksudnya. Jangan tetap di box itu terus. Iya betul. Nah sekarang kita ngomongin soal kompetitor nih. Kompetitor yang terberat sampai apa sih hal yang diambil dari, misalnya gini. Kita kan kalau ngeliat kompetitor kan tergantung gimana kita cara pandangnya. Mindset nih kita. Betul. Nah kalau Mas sendiri ngelihat kompetitor itu kayak gimana? Gue sih sebetulnya nggak bukan kompetitor ya, tapi sebagai temen untuk membuat kita lebih inovasi lagi. Karena kalau nggak ada kompetitor, kita pasti lagi lebih malas, ngerti nggak sih? Ngerasa kayak, gue nggak ada terpacu saingannya, gitu bener gitu. Jadi kayak gue ngerasa, gue nggak nyebut dia kompetitor, tapi sebagai teman untuk membuat gue lebih bagus lagi gitu maksudnya. Motivasi di kita ya, jadi kita nggak mikirin dia saingan, enggak gitu. Ya udah ada rezekinya masing-masing lah ya. Betul, rezeki mah udah ada yang kita fokus aja sama yang kita gitu. Betul, konsisten tadi ya. Konsisten, balik lagi ke konsisten. Betul. Oke, sekarang kita ngomongin tas-tasnya nih. Yang paling susah desainnya tuh yang mana sih? Sebenarnya susah desain, semua sih susah ya. Susah semua. Yang paling susah. Yang paling susah banget sih yang kompleks ini ya, backpack. Karena backpack ini material yang dipakai banyak banget gitu. Jadi kayak mungkin ada sekitar 15 sampai 20
material di dalamnya gitu, misalnya kayak furing, bahan utama, webbing, terus ada karabiner, ada bako, macam-macam deh pokoknya. Gitu. Jadi emang dia mikirin kegunaannya kali ya, jadi Iya, benar, ini ada buat fungsi. apa, ini apa di dalam, jadi bisa naruh apa segala macam. Form full function kan, jadi gue nggak mau ada desain gue yang ngerasa apa ya, desainnya itu yang useless gitu. Jadi semua yang ada di tasnya itu semuanya berguna. Gitu. Bener-bener, biasanya kalau misalnya kita beli tas yang gede, mikirnya ya udah gede aja, Iya. tapi dalamnya tuh kayak ya udah kosong, Iya, nggak ada bener, buat bener. penempatan apa segala Betul, macamnya kan. betul. Berarti emang di sini dalamnya ada Sebenarnya kalau bagian-bagian. dalamnya nggak ada sih, karena lebih ke ntar ada back in back lagi Back in karena back. jadi gue memang punya lagi produk yang buat naruh yang kecil-kecil lagi gitu. Itu ya strategi marketing aja sih. Jadi kayak Iya, banyak ya. buy one, jadi kayak gimana ya? Jadi kayak ngabungin bahwa lu tuh untuk carry goods, untuk yang tas itu semuanya itu mereknya satu aja gitu, karena semua tuh sesuai desainnya. ya. Gitu. Oke, terus kalau yang paling mahal, Yang paling mahal juga sama ini juga karena berarti kompleks tadi. desain yang sulit itu menentukan Pasti, harga juga. Betul. Ini ya, terus ini Iya, ya. yang backpack lah pasti. Rata-rata yang backpack. Oke lah, jadi teman-teman di rumah para wirausahawan dan TKM jangan pernah takut untuk berwirausaha, apalagi takut sama persaingan, apalagi takut sama kompetitor, ya kan? Anggap aja kompetitor itu ada teman. Teman, betul. Dan Untuk motivasi, gitu. Ini motivator pokoknya ya. motivator. Betul, motivator. Iya. Kompetitor itu motivator. Bener motivator. Jadi teman-teman wirausahawan dan TKM, mudah-mudahan nih obrolan kita yang kali ini bisa menginspirasi teman-teman yang ingin memulai wirausaha dan memulai untuk membuka usaha yang modalnya kecil, jangan pernah takut. Betul. Mau modalnya gede, alhamdulillah ya kan. Betul. Harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau Yang gitu penting konsisten tadi. Betul, yang penting konsisten. Pertama konsisten, kendala ada solusi ya Pasti. kan. Dan selalu belajar. Oke, mungkin sampai sini aja kita ngobrol-ngobrolnya, Mas. Thank you banget. Kita thank you udah bisa banget, Mas Isra. berkunjung ke sini. Iya, sama-sama. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk tetap nontonin kita Kepoin TKM karena masih banyak banget wirausahawan yang akan kita kunjungi dan teman-teman TKM di seluruh Indonesia yang akan kita datangi juga untuk menginspirasi. Saya Dede Stiana pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa.